Mbak Abigail selama stase ada penderitaan apa aja, Mbak? Penderitaan stase. Kuwi sapa sing takon? Ada deh. Gak aku meh ngerti. Tergantung sapa sik takon. Aku golek. Emang kenapa, Mbak? Kan cara menjawab orang Oh, beda. iya. Mosok wisang takon mbak aku karo kowe takon mbak aku tak jawab podo. Ora lah. Itu dari pertanyaan dari Mas Karangaji Marhendra. Penderitaan. Aku kan stase di Wirobrajan 6 bulan ya. Ada lah mesti penderitaan kuwi ono. Bukaannya apik lah, diterima dengan baik kayak gitu ya kan. Opening awalannya. Oh, awalannya pas apik. Terus? Mari ngono setelah dijalani. Ada aja kritikannya, ada aja masalah yang datang gitu. Mungkin karena aku juga hidup di Jogja ya, dari kecil aku di Jogja. Terus stase juga di Jogja. Otomatis kan ketika banyak orang stase dengan enaknya mereka hanya mikirin apa yang ada di hadapannya. Aku juga harus mikirin gimana rumahku, piye ibuku. Berat itu membagi otak antara jadwal Wirobrajan itu enggak seperti yang kalian lihat. Misalnya aku guru melu pemuda ming dino minggu terus yuk melu terus. Tapi itu padat. Hari Senin ada persekutuan doa karyawan, evaluasi dan teman-temannya. Mari ngono aku kudu mikirne. Oh ya, jadwal bikin renungan warta. Pak Yosep ngasih deadline kalau nggak salah hari Kamis apa hari Jumat gitu. Otomatis aku kudu gawe kuwi sadurunge dong. Hurung nek aku kudu nyiapke khotbah, misalnya minggu aku khotbah. Urung meneh nek aku kudu nyiapke persekutuan doa keluarga jenenge apa? PA. Urung nek mimpin doa pagi. Aku yang dalam sejarah nggak pernah bangun pagi. Bangun pagiku itu tuh jam 6, setengah 7 kudu mangkat neng kampus biasane. Kuwi kudu tangi jam paling ora jam 4 lah. Adus ngopo-ngopo. Berat loh itu penderitaan loh. Itu sih cuman sepenggal. Tapi akeh sakjane penderitaan. Yang harusnya aku membahagiakan orang tua aku dengan nilai bagus. Kan salah satu bentuk rasa syukur itu kan orang lihat kalau kita bersyukur kita bisa kuliah, kita diragati sama orang tua, nilainya kudu apik dong. Atau paling enggak harus melakukannya dengan totalitas. Tapi kan kadang orang tua itu nek bijimu elek berarti kowe ra serius kuliah. Kadang kan ngono. Iya. Aku berusaha piye caranya aku menikmati staseku ini dengan nyaman, enak dan aku bahagia, aku bisa belajar banyak hal. Tapi nilai yang aku dapat itu juga enggak jelek-jelek banget. Aku piye carane dari hal-hal kayak gitu, dari piye carane aku menikmati stase, piye bijiku ben ra elek-elek banget. Itu penderitaan lho. Ku iki ora ming sing oke, berarti aku kudu serius ning gereja iki. Ya aku serius, tapi serius dengan caraku. Dan ada banyak orang yang tidak bisa menerima serius dengan caraku itu. Ya udah, itu penderitaan tuh. Tapi hasilnya ketika beberapa kali mungkin aku sambat karo Gusti, beberapa kali mungkin anak-anak pemuda mesti ngerti lah aku nek wis mulai stres piye. Iya. Gimana, Mbak? Cerita, Mbak. Ya gitu, kan kalian yang jadi saksi kan. Untungnya aku punya orang-orang yang kadang aku pengen cerita ya wes cerita. Ketika teman-temanku yang lain bersikap aku kudu ketok apik gini ngarep wong-wong gereja, aku bersikap apa adanya aja. Di situ aku nyaman, ya walaupun nggak semua orang bisa menerima, tapi aku berusaha. Oke, kalau orang itu nggak bisa menerima berarti aku harus rubah. Menyesuaikan diri itu juga nggak enak.
Tapi nyatane aku iso rampung, nyatane aku iso dapat nilai yang nah aku ngomong gak jelek-jelek amat, jenenge aku ora bersyukur soalnya api. Konco-koncoku ki mereka yang ada teman yang juga stase di Jogja, dia tuh bilang ada teman yang juga di Jogja, dia bilang kok kowe iso entuk biji semono padahal gaweanmu nek kumpul karo wong-wong gereja rak tau bener, padahal pembawaanmu nggak pernah jelas. Tapi nyatanya aku iso kok. Lah emang selama aku neng kene piye? Kayak sesulit-sulitnya aku di sini, aku bisa menikmatinya dan aku kayak Tuhan, aku bersyukur pernah ada di gereja ini. Sing iki aku ora lamis, iki tenan serius karena habis itu aku ditempatkan di sebuah gereja yang lain kan selama 1 minggu itu. Astaga, itu lebih parah jauh dari Wirobrajan, sumpah. Kui aku yang nganti ngelos dada lho. Ya kui sih, aduh pedes. Iya, aduh. Orang nangis iki nek nangis kur sebelah mosok. Stase di sini berapa bulan, Mbak? 6 bulan. Enggak nyampe 6 bulan, soalnya kan sing 3 minggu tak pakai buat operasi toh. Itu mungkin aku di gereja lain enggak dapet aku iki kayaknya aku mau bermangan soto isih Ya ampun. pedes. Dombe ini Mbak, nek pedes. Anjir. Iki tenan. Kayaknya kalau aku stase di gereja lain aku tidak akan dapat privilege itu. Mungkin di masa-masa sekarang aku masih berjuang untuk gimana caranya aku jalan dengan baik mungkin. Gitu sih. Karena Tuhan itu nggak janji langit selalu biru. Di badai-badai yang selama aku ada di Wirobrajan, ternyata dia memberikan waktu yang astaga 3 minggu itu nggak sebentar gitu loh. Itu aku bisa operasi, bisa ya setidaknya sampai aku bisa jalan dengan baik. Terus sekarang bisa kemana-mana. Cuman nggak bisa naik gunung aja karena corona. Padahal aku janjinya aku nek wis iso mlaku penak, aku pengen munggah gunung. Ya saiki iki rebahan itu menyelamatkan dunia, Mbak. Tapi rebahan terus ki tidak produktif ya. Terus tadi Mbak sekarang juga sama tanya gimana sih melaluinya itu? Melaluinya gak ngerti ya, aku teko santai-santai wae nek kira-kira aku tidak nyaman. Kan orang itu mengkritik pasti dengan solusi. Ada yang enggak sih, ada yang mengkritik tidak dengan solusi. Dia ada juga yang cuman aku sampai sekarang belum berusaha menyelesaikannya sih. Cuman kayak ya udahlah, kadang itu ada masalah yang harus kamu hadapi dengan face to face, kamu ngomong sama orangnya. Ada juga masalah yang harus yo wes ngopo kowe ribet-ribet ngedepi nek wonge kuwi ternyata tidak membuatmu menyelesaikan masalah atau malah bikin masalahmu semakin parah ngono. Kan delok masalah gitu. kudu nganti kok ngono sih. Oke, wes penak. Terus tadi ada lagi pertanyaan. Enak ya? Ya nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan tips and trick. Tips and trick melewati penderitaan, melalui penderitaan, menghadapi penderitaan. Dari Mbak Abi gimana? Dari aku. Kamu sendiri yang ngerti penderitaan itu harus dihadapi kayak gimana. Orang itu kan ada yang memang penderitaan itu harus kamu hadapi dengan kamu ngomong sama orang yang bermasalah. Atau penderitaan itu, kalau penderitaan itu datang dari orang, kamu harus ngomong sama orang yang bikin penderitaanmu itu. Karepe dhek apa? Kenapa kok dhek kok ngono? Tapi ada juga yang ya wes lah. Penderitaan ini tidak apa ya? Kadang tidak berdampak signifikan. Tidak berdampak banyak dalam hidupmu loh. Kalau kamu bisa jadi lebih baik dengan cara
penderitaan itu kamu hadapi terus itu akan hilang dengan sendirinya, kenapa nggak kamu memilih jalan yang mudah untuk yo wes lah penderitaanku wes mengko ayo ilang dhewe? Kenapa nggak gitu? Ada juga yang harus diselesaikan memang dengan ketemu dengan orangnya itu. Jadi pintar-pintar kowe sing jelas dalam setiap penderitaan itu kamu harus mengikut sertakan Tuhan. Kan kowe wong Kristen, ngapain kowe tidak mengikut sertakan Tuhan padahal kowe duwe Tuhan? Ngapain kok? Kan kamu punya sesuatu yang dia lebih besar daripada kamu, ya ikutin. Kalau Tuhan ikut dalam setiap penyelesaian dalam penderitaanmu, Tuhan ada dalam penderitaanmu bersama-sama dengan kamu melalui penderitaan itu akan semakin mendewasakan, ora malah membuat kamu terpuruk. Jadi intinya itu penderitaan yang kita hadapi itu kita harus lihat dulu ya, itu harus digimanain gitu loh. Apakah kita harus menghadapinya dengan cara itu tadi misalkan sama orang ya kita ngomong sama orangnya gitu ya. Tapi ada juga yang di apa ya istilahnya dibayar apa-apa no. Nah, dan yang paling penting berserah sama Tuhan ya. Mengikut sertakan. Iya. Nek kowe berserah ya. Tok ora grampungke masalah iku. Lapo? Ya itu sih maksudku tuh, Mbak. Jadi mengikut sertakan Tuhan dalam masalah kita ketika kita mau menjalani hidup. Ya kalau dari aku sih juga gitu ya. Terus ada lagi. Iki sing nonton meng 5, wong-wong kene kabeh. Enggak tahu ya. Ada lagi yang tanya dari Mas Sungkono Hardimas. Apa sih arti sebenarnya dari penderitaan? Penderitaan, kalau aku, penderitaan itu masalah yang hadir dalam hidupmu, yang harus kamu hadapi, yang harus kamu selesaikan dengan mengikut sertakan Tuhan, dan itu harusnya bisa bikin kamu semakin dewasa. Nek aku, karena setiap orang melihat penderitaan itu beda-beda. Gitu. Apa tadi Mbak diulangi? Penderitaan itu apa ya? Masalah yang ada dalam hidupmu, yang harus kamu selesaikan, yang harus kamu hadapi dengan kamu mengikut sertakan Tuhan. Karena penderitaan itu harusnya membuatmu semakin dewasa, semakin lebih baik dari sebelumnya. Ya gitulah. Harusnya. Tapi kalau kamu menderita dan itu tidak membuatmu jadi lebih baik, yang salah siapa? Yang harus dipertanyakan manusianya dong. Manusianya yang ngalami penderitaan dan menjalani itu ya Mbak. Kok iso dadi ngono malah. Ya itu. Ya, perspektif orang beda-beda. Gitu ya. Ada yang mau tanya lagi nggak ya lewat Instagram? Aku kayak nyadar ternyata kita mirip ya. Ya Allah Mbak. Kok bisa itu menurutmu itu penderitaan nggak kalau ada orang bilang kita mirip? Bagimu itu sebuah tergantung penderitaan apa gimana? Kalau dia ngomongnya dengan guyon, iku ya masa aku akan menganggapnya sebagai penderitaan sih nek dhek guyon. Emang ono sing ngomong serius ya? Urung ono sih untungnya. Cuman karena belum ada kan aku belum ngerti itu penderitaan apa enggak. Oh. Tapi ra apa fan-fan wis selama iki. Sakjane hoo sih Dit. Ayat yang menguatkan saat penderitaan. Ya. Nek kowe apa? Dit? Saya Mbak buka Alkitab saya nyontek. Nah sama. Kalau aku sih dari Yohanes saya ingatku. Yang sebelum kamu menderita,
Yesus udah menderita duluan. Itu ya benar. Ya itu yang menguatkan gue, karena aku tahu kalau Tuhan Yesus itu yang notabene Yesus itu seorang juru selamat. Dia aja di dunia itu nggak diterima dengan baik itu loh. Kalau ya, Mbak Abigail tahu toh kisahnya itu kan lahirnya aja di kandang domba, nggak di dalam rumah yang anget, di dalam kamar yang enak, di tempat tidur yang enak itu loh. Dari lahir aja udah kayak gitu, udah nggak diterima sama dunia. Lahirnya di kandang domba. Terus pas mati pun juga nggak diterima. Disalib. Nah, matinya disalib. Sedangkan ya pada saat itu pun disalib itu kan sesuatu hal yang apa ya? Hina, menjijikkan. Ya benar. Sesuatu yang amat sangat tidak terhormat lah, Mbak. Makanya itu pas aku selalu ingat ayat itu. Terus aku berpikir ya, Tuhan aja dari awalnya aja nggak diterima itu loh. Sekarang nek aku pribadi yo tak bandingin sama aku gitu loh. Ya walaupun nggak bisa dibandingkan ya sebenarnya. Tapi secara misalkan lahir di dunia aja aku tuh diterima gitu loh. Tuhan Yesus aja lahir di dunia nggak diterima, masih bisa menjalani. Masa kita sebagai pengikutnya tuh nggak kuat gitu loh. Bener sih. Nah, menurut Mbak Abigail gimana? Samanya tuh gimana? Tiba-tiba sama. Ya tapi kan orang-orang zaman dulu nggak paham ya. Maksudnya mereka mungkin nggak sadar kalau Yesus adalah juru selamat yang memang dijanjikan untuk menyelamatkan dunia. Mereka mungkin mikirnya Yesus adalah orang yang akan menyelamatkan secara politik, karena mereka kan ada di penindasan. Iya. Nah ini dari segi imanku, mungkin kalau aku ada di posisi Yesus, ngapain gitu aku hidup gak enak, aku harus menyelamatkan orang banyak ini yang bahkan mungkin aku gak kenal, yang bahkan mungkin orang ini tuh gak ada baik-baiknya. Ngapain aku harus menyelamatkan mereka? Nah aku jadi Yesus, aku akan mereka juga mungkin gak akan dalam hidupnya, gak akan setiap detik ingat aku kok, gak akan setiap detik mengikuti apa yang jadi keinginanku yang mungkin baik buat mereka. Ngapain aku harus menyelamatkan? Tapi ya itu yang Yesus mau ambil pilihan itu. Terus ya itulah, kalau Yesus aja udah mau menderita buat kita, dan Yesus juga bilang kalau sebelum kamu menderita itu aku udah menderita lebih dulu. Bahkan menderita karena dosaku. Yesus itu menderita karena dosaku, bukan hanya karena dosa semua umat manusia ya. Enggak cuma yang salah aku, bukan Yesus, bukan dia yang disalib yang salah, tapi aku. Terus aku mah menghadapi penderitaan, mosok ya aku menghadapinya sendiri, padahal menungso ki opo sih? Menungso ki kan sopo-sopo. Menungso ki kan orang yang penuh dengan keterbatasan kan. Dia berani mengambil keberdosaan kita dan dia yang menderita lebih dulu. Kenapa nggak aku menjalani penderitaan itu dan kekuatan yang ada dalam diri Yesus untuk menghadapi penderitaan itu? Kenapa nggak aku mengikut sertakan Yesus? Nyata-nyata dia udah berani menderita duluan kok. Kan aku yang mempercayai bahwa Yesus itu adalah yang menderita duluan, dan Yesus itu adalah orang yang berdampak bagi kehidupan manusia. Iya, aku ikutin dalam penderitaanku, dan aku harus bisa kuat menghadapi penderitaan yang ada kayak gitu. Yesus sudah juga bilang kok, kalau sebelum kamu menderita, aku udah menderita duluan. Bahkan Yahweh ya, Yesus menderitanya untuk semua umat manusia. Padahal aku menderitanya hanya untuk diriku sendiri. Ngono isih ra kuat ngadepi penderitaanku. Piye sih kowe? Dasar manusia. Dasar Yedit. Loh aku. Ya aku mencari yang bisa tak salahin dong. Oke. Ada lagi pertanyaan apa bukan ya ini? Apa?
Boleh tidak kalau saya hapus kosakata penderitaan saat saya andalkan Tuhan dalam suatu persoalan hidup? Kenapa harus dihapus? Entah. Ya itu pertanyaannya, kenapa harus Kok dihapus? Mbak tanya balik loh Mbak? Bukankah penderitaan itu sesuatu yang bisa membangunmu jadi lebih baik? Penderitaan di masa lalumu bukannya sesuatu yang menjadikanmu seperti sekarang. Kenapa harus dihapus? Walaupun mungkin kosakata penderitaan, oke, kalau yang kamu pilih itu lebih baik. Mungkin penderitaan jadi sebuah proses, diganti jadi proses. Tapi dalam proses itu kamu mengalami jatuh bangun, kamu mengalami kesakitan. Ya rapopo. Kenapa kita kadang merasa bahwa kita mendapat tekanan, baik secara sosial maupun batin, karena melabelkan diri sebagai pengikut Kristus. Dan bagaimana sih cara overcome beban tersebut? Ya. Kenapa Jadi, kita kadang merasa bahwa kita sering mendapat tekanan? Merasa gitu. Bagian merasa nih. Ya itu tadi kan aku tadi di awal juga udah bilang tuh Mbak, kan kadang banyak orang tuh yang seperti itu gitu loh. Saya kan nggak semua orang tuh sama loh Mbak. Jadi gimana respon Mbak Abi untuk pertanyaan ini tadi? Bedit. Ini gimana sih otak deng? Intinya adalah kenapa kita merasa tertekan karena kita tuh berlabel Kristen? Kenapa kita bisa tertekan karena berlabel Kristen? Kenapa harus tertekan? Ya mungkin kan seperti apa yang aku alami tadi. Mungkin ada juga orang yang ngalami DC, wah Gustine ono telu. Nah aku pribadi kan aku fan wae untuk itu, ya itu karena mereka nggak tahu itu loh. Mereka nggak paham tentang itu, makanya aku ya wis lah rapopo, itu anggapan mereka. Tapi kan ada juga orang yang aduh kok ngene banget. Ya kan berarti kenapa kamu harus merasa tertekan? Orang yang menganggap Tuhanmu tiga itu kan karena dia punya pemahaman yang berbeda kan. Masa ya kowe arep memaksakan pemahamanmu ke pemahamannya dia? Kan ya enggak. Harus dewasa juga sih melihatnya. Nek yang tentang Tuhanmu tiga, mungkin konsep dia melihat Tuhan sama konsep Tuhan, ketuhananmu itu beda. Tuhannya orang Kristen tiga, mungkin cara dia melihat kok Tuhan ono Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Padahal buat kamu yang Kristen deh, Tuhanmu berapa? Tuhanku satu. Sopo? Allah kan. Tapi Allah itu bisa jadi Yesus, bisa ada sebagai Roh Kudus, yaitu mungkin cara dia melihat Tuhan, konsep ketuhanannya dia itu beda sama kamu. Nah terus misalkan ini tadi pertanyaannya sama, bagaimana menghadapi itu nek mendapat tekanan karena berlabel Kristen? Ya kamu harus paham kenapa dia menekanmu karena kamu Kristen. Kalau hanya karena kamu berbeda, harusnya dia bisa menyadari bahwa perbedaan itu yang memperkaya kita. Kita bisa belajar dari orang lain, kita bisa belajar dari penghayatan orang lain. Kayak misalnya aku belajar dari bagaimana Yedit menghayati Tuhan. Itu kan salah satu bentuk pelajaran juga buat aku, memperkaya aku dalam bagaimana aku melihat Tuhan, kayak gitu. Sadar aja sih bahwa cara orang lain melihat Tuhan itu belum tentu sama kayak kita.
cara beragama orang lain itu belum tentu sama kayak kita. Ya hargai aja. Kalau pada akhirnya dia memperolok kamu, pada akhirnya dia ada dalam sebuah posisi yang kenapa sih kok kamu kayak gitu? Oh, karena kamu Kristen. Ya udah, hargain aja dia yang berpikiran kayak gitu. Kamu harus pintar-pintar mana yang harus kamu ajak debat, mana yang bisa memperkaya kamu, kayak gitu sih. Ada yang mau tanya lagi nggak guys? Sharing Dit, selama kamu jadi Kristen gimana rasanya? Wah, rasanya luar biasa mbak. Luar biasa piye? Luar biasanya tuh macam-macam kalau aku. Piye? Ada senengnya, ada susahnya, ada senengnya. Kadang kan orang banyak manusia nek tak amati itu kelingan Gusti nek pas lagi seneng. Tapi ada loh anak pemuda sini yang menyadarkan aku, dia ingat Gusti kalau pas susah. Nah, itu Bu. Di situ aku ya, dan kono ya aku ya tersadarkan mbak. Ya bagus malah nek misalkan le sadarin nek pas susah. Tapi lebih bagus lagi kalau ingat Tuhan dua-duanya setiap jam, setiap waktu. Iya, jadi mau kamu gimana pun keadaanmu itu kamu selalu ingat Tuhan gitu loh. Gitu ya. Nah aku sih sing bahagianya aku jadi orang Kristen ya. Banyak mbak. Ya susah ya be. Iso urip ning tekan saiki aku masih bisa hidup. Aku udah bahagia itu lah aku menjadi orang Kristen dan aku selalu berterima kasih sama Tuhan. Tiap hari nek susah ya lumayan mbak. Lumayan banyak susahnya tuh. Ya yang paling apa ya? Yang paling kelihatan dan hampir sering dijumpai itu ya kalau diskriminasi karena jadi orang Kristen itu. Misalkan kayak gini, aku juga pernah, tapi ini gojekan sih sama temanku di sebuah tongkrongan pakai salib ini tuh, dikatain, wah Kristen kok Gusti ini disalib. Orang ngomong Gusti ini kok mati. Iya kuwi barang. Terus disalib mati nih. Nah itu pas temenku ngomong kayak gitu, seketika itu aku inget sama ayat pas Tuhan Yesus disalib. Pas Tuhan Yesus disalib, sebelum Tuhan Yesus benar-benar meninggal, kan apa jenenge, para pemuka agama, pemimpin yang ada di bawah yang menyalibkan Tuhan itu kan bilang, kalau kamu benar-benar Mesias, lepaskan dirimu dari salib itu. Iya toh. Nah, temanku ya ngomong mirip seperti itu. Masa nek Gusti disalib mati ya. Tuhan kok mati? Masuk pas kuwi nggak punya kuasa untuk membebaskan diri atau gimana bla 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 dan sebagainya. Tapi pas itu konteksnya bercanda itu loh. Jadi aku ya udah, dia nggak tahu itu. Tapi aku sendiri apa ya, mencikapinya itu. Terus aku merefleksikan diri, aku tuh harus mengasihi. Sekarang nek misalkan nalarku ya, yang namanya Tuhan itu kan berkuasa. Tuhan ini mempunyai kuasa nek misalkan meh bales pun iso ngono lho. Tapi nyatane opo? Bales wae ora ngono lho. Ketika Tuhan ditangkap ngono wae ya pasrah ngono lho. Dia pasrah. Bahkan kan ana ta murid Tuhan Yesus sing opo? Siapa? Aku lupa namanya. Yang motong telinga. Terus wae ya. Lali aku ya. Pokoknya yang motong telinga. Terus Tuhan pun menyembuhkan ngono lho. Ora malah disyukur-syukurke apa piye. Tuhan, dan di situ aku njuk kelingan, wah, Tuhan wae disalib wae meneng wae lho, tidak apa melawan dan sebagainya apa ataupun memiliki dendam kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus ngono lho. Mosok aku mung digojeki karo kancaku ngono wae, aku meh mutung. Mosok aku meh emosi, mosok meh tak jak gelut kan ora mungkin banget lho. Itu bukan sebuah teladan yang diberikan oleh Yesus ngono lho. Iya. Loh iya apa enggak, Pak? Iya benar. Begitu, makanya aku ya udahlah, dia enggak tahu bagaimana sebenarnya yang
aku percaya gitu loh. Kepercayaanku kayak gimana aku memandang itu ya udah, tapi aku tetap wis let it flow itu sebagai gocekan itu sih. Itu tapi nek misale ya sebagai orang Kristen gitu, nek misalnya Yesus pasca menggunakan kuasanya, apa yang terjadi sama orang Kristen saat ini? Yang jelas pertama kisah Alkitab beda Mbak Juan. Iya sih, tapi lebih jauh dari itulah. Lah Mbak aku nggak bisa ngira-ngira aku ya. Iya jelas menungso rak selamat lah. Yang jelas. Kan kita kadang harus menerima bahwa konsep kita tentang Tuhan itu, kita bilang Tuhan Maha Kuasa. Tapi di sisi lain, bukankah dengan Dia yang Maha Kuasa itu Dia mengikuti apa yang harus terjadi? Dia mati disalib. Nek kita mikir Tuhan Maha Kuasa kan kita mikirnya pasti Dia bisa buat melepaskan diri dari itu semua. Nah, nek gitu kan berarti Tuhan tidak lebih Maha Kuasa dari apa yang kita pikirkan toh? Iya Ra? Iya. Iya apa coba? Ya itu. Nah, kalau Tuhan menggunakan kekuasaannya untuk melepaskan diri, Dia Maha Kuasa menurut apa yang dipahami manusia sebagai Maha Kuasa. Tapi dengan Dia memilih untuk mati disalib dan bangkit lagi di hari yang ketiga, bukannya itu Maha Kuasa? Menungso ndi sih sing iso bangkit? Iya. Maha Kuasanya terlihat di situ ya. Dan kita nggak harus selalu ada dalam kotak pemikiran orang mayoritas. Kita harus ada di, bayangkan kalau itu tidak ada kotak. Jari dosenku ngono. Jari dosenku tuh dari aku. Fakultas Teologi. Kan kamu juga Fakultas Teologi. Saya sih pakai Indonesia Engineer ya sekarang Mbak. FTI, Fakultas Teologi Indonesia. Ya Mbak, ini pertanyaan terakhir Mbak. Terakhir iku dunia dadi gong. Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu tidak menderita di dalam Kristen atau merasa menderita di dalam Kristen, menjadi Kristen? Ya jangan merasa kalau kamu menderita. Bagaimana, apakah kita harus dongo terus tanpa kita tidak melakukan apa-apa, atau kita melakukan apa-apa terus engko pucuk-pucuk wah aku iso lho. Nek kowe ndonga terus, kapan kowe maem, kapan kowe nonton bioskop, kapan kowe rebahan, kapan kowe ngedit. Oh iya, ngedit. Nek kowe ndonga terus kan, ndonga terus berarti kan dalam pikiranku ndonga setiap detik gitu. Kapan kamu melakukan untuk dirimu sebagai kamu manusia? Ya gampangnya sih, sertakan Tuhan dalam penderitaanmu itu. Dan kalau kamu mengikut sertakan Tuhan dalam penderitaanmu, kamu akan menang dari penderitaanmu, bukan menang terhadap orang yang menderitai kamu loh. Menang atas penderitaanmu. Menang atas penderitaanmu itu nggak melulu kamu jadi hebat, nggak melulu kamu akan jadi oh iki wong Kristen, dia yang terbaik, dia yang paling baik, mungkin enggak. Tapi menang atas penderitaan itu bisa jadi kamu belajar dari penderitaanmu, belajar dari apa yang menjadi kesusahanmu. Menang dari penderitaan itu berarti kamu bisa menjadi manusia yang lebih baik, kayak gitu. Oke Mbak, jadi kesimpulannya dari pembahasan kita tadi, nanti kalau ada yang kurang ditambahi ya Mbak. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kita hari ini tentang penderitaan adalah manusia itu memang harusnya itu berproses di dalam dunia ini selama dia hidup. Dan selama melalui proses itu, manusia itu harus kuat menghadapinya. Dan selama melalui prosesnya, kita harus menyertakan Tuhan di dalam prosesnya. Jadi ngomong itu aku. Ya apa enggak Mbak? Iya. Ya, jadi setiap proses yang kita lalui, sertakan Tuhan di dalamnya. Mungkin Mbak Abi mau menambahi?
Enggak, sudah cukup. Oke. Begitu teman-teman podcast kita pada hari ini. Oh iya, kita juga bakal ada giveaway. Jadi giveaway-nya apa? Tunggu ya di Instagramnya Pemuda GKJ Wiro Brajan. Dadah.